Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, jumpa lagi di kelas chemistry. Pada video kali ini kita akan membahas tentang materi kelas, yaitu teori asam basa. Nah, ada tiga teori asam basa. Yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga, teori asam basa Lewis. Nah, kita lihat pertama, teori asam basa Arrhenius. Asam, menurut Arrhenius adalah zat yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Sedangkan basa yang ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan zat atau ion hidroksida. Nah, kita lihat contohnya. Yang pertama itu contoh dari asam. HCl. HCl ketika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+ dan Cl-. Ion H+ ini adalah zat atau spesies pembawa asam, sehingga menurut Arrhenius, HCl adalah senyawa asam. Contoh yang kedua yaitu H2SO4. Dia dilarutkan dengan air, maka terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Berikut contoh dari basa. Yang pertama yaitu NaOH. Ketika dilarutkan dalam air, akan menghasilkan Na+ dan OH-. OH- ini adalah pembawa basa, sehingga menurut Arrhenius, NaOH adalah senyawa basa. Contoh yang kedua yaitu CaOH 2 kali. Ketika dilarutkan dalam air, dia akan menghasilkan Ca2+ dan 2OH-. Sehingga CaOH 2 kali ini adalah contoh dari basa, yaitu teori asam basa Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan spesies yang mendonorkan proton. Sementara basa adalah spesies yang menerima proton atau yang disebut dengan akseptor proton. Nah, kita lihat contoh. Di sini NH4+ direaksikan dengan H2O menghasilkan NH3 dan H3O+. NH4+ ini bertindak sebagai asam karena memberikan satu atom hanya kepada H2O. Sementara H2O bertindak sebagai basa karena menerima satu atom H dari NH4+. Dalam suatu persamaan reaksi asam basa berdasarkan teori Bronsted-Lowry, terdapat istilah asam basa konjugasi. Basa konjugasi adalah ion atau molekul yang terbentuk setelah asam kehilangan proton, sedangkan asam konjugasi adalah ion atau molekul yang terbentuk setelah basa menerima proton. Kita lihat contohnya. Perhatikan, NH3 direaksikan dengan H2O menghasilkan NH4+ dan OH-. Perhatikan tanda atau huruf yang berwarna merah dan biru. NH3 bersifat sebagai basa karena telah menerima proton dari H2O, sementara H2O bertindak sebagai asam karena dia telah memberikan H kepada NH3. Nah, NH4+ ini bertindak sebagai asam konjugasi karena dia adalah basa yang telah menerima proton. Sementara OH- disebut dengan basa konjugasi karena dia adalah ion atau molekul yang terbentuk setelah asam kehilangan proton. Selanjutnya yaitu teori asam basa Lewis. Asam menurut Lewis adalah spesies yang menerima pasangan elektron, sementara basa adalah spesies yang mendonorkan pasangan elektron. Kita lihat contohnya, yaitu reaksi antara BF3 dan NH3. Nah, perhatikan tanda panah. NH3 disebut sebagai basa karena telah memberikan pasangan elektronnya kepada BF3, sementara BF3 disebut sebagai asam karena dia menerima pasangan elektron dari NH3. Pada reaksi ini terbentuk ikatan kovalen koordinasi. Nah, adik-adik, itulah materi tentang teori asam basa. Sampai ketemu di materi berikutnya ya. Terima kasih.